Halo, selamat sore, Karolus, Andika. Selamat sore, Kak. Terima kasih ya sudah hadir Selamat tepat sore. waktu. Bentar, saya cek mic dulu apakah sudah terdengar suaranya. Sudah, Kak. Sudah, Oke, sudah. Oke, sip. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Oke, Kak. Dari Karolus sama Andika, apakah ada kesulitan? Sudah menyelesaikan latihan? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sip. Kesulitan. Kalau ada yang kesulitan, nanti bisa tanya sama Kak Oksa ya. Iya. Oke. Nah, yang sudah hadir lagi. Halo Syakil. Selamat sore Syakil. Gimana kabarnya Syakil? Baik. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya. Ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Nanti kita akan mulai pada pukul 17.00 ya. Sambil saya siapkan dulu materinya. Halo, selamat sore.
Siapa yang Selamat sudah sore. dengan siapa? Dengan ibunya Hatam. Mbak. Ya, selamat sore Mama Hatta dan Hatta. Iya. Iya. Ini minggu kemarin nih kami ketinggalan nih, Mbak. Oh iya, nanti akan diberi kelas ekstra oleh tutor nanti. Sudah saya infokan untuk ini ya, jadwalnya. Ya, yang ini Mbak Jan ya? Iya, yang ekstra kelas Iya. itu. Iya, Iya, iya. Hari Sabtu besok besok ya, Mbak ya? iya betul, hari Sabtu. Iya, iya. Dibarengkan dengan kelas-kelas yang lain juga. Iya, iya. Oke, terima kasih sudah bergabung, Hatta. Iya, iya, Bu. Kita tutup ya. Bagus kan orang ada. Bentar. Tunggu dulu. Saya izin share screen ya, teman-teman. Nampak? Lihat screen-nya? Udah kelihatan ya? Ya. Lanjut. Variabel. Halo Nova, selamat bergabung Nova. Iya. Ini Oke, ini sudah. Menit lagi ya teman-teman. 2 menit lagi kita mulai. ada sendiri kan mantap ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar variabel. Python. Oke, ada yang tahu ya? Udah pada tahu nih, teman-teman ternyata. Oke, iya teman-teman. Nanti kita akan belajar mengenai variabel. Nah, karena sudah waktunya udah jam 17 lebih lewat 2 menit, kita akan mulai saja ya teman-teman. Apakah sudah siap? Siap. Kak. Oke. Nanti kalau ada yang tanya, silahkan bertanya ya. Oke, kakak mulai. Sore hari ini kita akan belajar mengenai variabel, teman-teman. Ada yang pernah dengar apa itu variabel? Enggak. Ya. Waktu di sekolah belajar matematika, ada yang pernah belajar variabel? Pernah dengar? Belum ada ya? Oke. Jadi variabel itu apa sih? Yuk kita akan pelajari ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, sebelumnya, sebagai gambaran, kita akan belajar ini. Kita akan membuat proyek kalkulator pada perusahaan travel. Gitu. Nah, kita sebagai kemarin, apa tugasnya? Sebagai tim developer ya. Kita akan membantu untuk membuatkan sebuah program. Oke.
Nah, kita diminta untuk membuat suatu program untuk menghitung harga travel secara otomatis, teman-teman. Dan Miss, bentar, tentunya Miss, ada eh Python Pro. acara apa? Ada sholat Oke. dulu, sholat dulu. Saya mau sholat dulu. Gimana, Nova? Saya mau sholat dulu, Miss. Oke, Nova, boleh. Oh ya, masih Miss. Oke, Nova. Kita lanjut lagi ya, teman-teman yang lain. Nah, pada proyek ini dinamakan kalkulator perusahaan travel. Nah, contohnya, menurut harga tiket dan banyak turis, hitunglah total harga dari suatu paket wisata grup. Nah, untuk nama pemandunya, Anderson. Terus banyaknya orang dewasa, 18. Terus harga tiket orang dewasa, sekian. Nah, gimana kita cara menghitungnya, gitu kan? Kalau kita kemarin sudah belajar apa, teman-teman? Cara menghitung apabila satu ya, kalau satu. Nah, kalau di travel, kita mau berlibur misalnya kemana? Ke Ancol. Nah, nanti kan ada banyak ya. Nah, bagaimana tuh caranya supaya efektif, biar nggak ngitungnya satu-satu? Tentunya bisa menggunakan program, teman-teman. Nah, nanti kita akan membantu untuk menghitung ya. Nih. Nah, contohnya seperti ini untuk perhitungannya. Kita kemarin sudah belajar mengenai fungsi apa, teman-teman? Fungsi print ya. Print. Fungsi print itu yang tahu. Ada yang tahu fungsi print fungsinya untuk apa? Untuk mencetak kata. Iya, betul, pinter. Jadi print ini fungsinya untuk mencetak ya, dari value yang ada di tanda kurung ini. Oke, jadi kemarin sudah dipahami ya materinya. Nah, di sini kasusnya seperti ini contohnya. Print, kurung buka, Anderson, titik 2, jangan lupa diberi tanda petik. Kenapa diberi tanda petik? Ada yang tahu? Masih ingat? Karena apa? Karena dia kata ya, berupa kata, huruf gitu. Suatu pernyataan. Jadi kalau value-nya adalah sebuah kata atau kalimat, kita perlu untuk memberi tanda titik 2, teman-teman. Ini. Nah, kalau kita akan menghitung, ini adalah operasi apa yang bintang ini? Perkalian ya? Kali. Iya, pinter. Masih pada ingat. Jadi ini adalah operasi perkalian. Jadi untuk menghitung ya, perkalian antara 1990 dikalikan dengan 18 gitu. Nah, ini tidak perlu diberi tanda kutip. Kenapa? Karena sebuah nilai apa ini? Angka ya. Angka. Oke. Kalau angka tidak perlu untuk kita beri tanda petik 2 ya, teman-teman. Ingat-ingat gitu. Dan jangan lupa pada fungsi print ini P-nya kecil. Nah, kemarin di latihan itu banyak yang ini ya, P-nya ini besar gitu, makanya kok nggak bisa di running gitu. Nah, itu ternyata P ini harus print ini, P-nya itu kecil gitu. Ingat-ingat ya, teman-teman. Lalu setelah print, ini tidak ada spasi. Nah, kemarin ada yang kok diberi spasi nggak bisa gitu. Nah, memang harus sangat ini ya, teliti. Kita akan dilatih lebih teliti belajar Python gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk perhitungannya kan seperti ini. Programnya akan menerima data asli dari pengguna. Data akan masuk, lalu sudah diinput. Jika sudah diinput ke dalam komputer, maka programnya akan melaksanakan perhitungan gitu, sesuai dengan yang diminta. Lalu program akan mencetak hasilnya gitu, teman-teman. Sampai sini paham? Paham? Oke. Nah, bisa ditanyain kalau belum paham. Nanti kita bahas lagi lebih ke contoh ya, biar lebih jelas. Nah, tujuan dari hari ini, kita akan bekerja untuk mengotomasi perhitungan untuk perusahaan travel ya, teman-teman. Nah, klien telah menyerahkan beberapa kasus mendesak kepada ProTeam. Kita sebagai ProTeam ya, untuk membuat sebuah program gitu.
Nah, kita harus memprogram hal-hal tersebut dalam format yang efektif ya tentunya, yang nyaman bagi perusahaan gitu. Nah, pada hari ini kita akan belajar apa aja teman-teman. Nah, yang pertama, variabel ya. Tadi yang ada yang belum tahu kan variabel? Nah, itu. Ternyata variabel adalah alat untuk membantu menciptakan kode universal gitu. Jadi nanti kita tidak perlu untuk menuliskan satu persatu. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam variabel gitu. Nah, yang kedua, cara memprogram data yang masuk oleh pengguna. Jadi nanti kita bisa menginputkan data ke komputer, lalu komputer akan memproses, kemudian outputnya adalah hasil dari perhitungannya gitu. Nah, yang ketiga, salah satu cara untuk melacak nilai variabel gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, teman-teman, tentang algoritma, terus bahasa pemrograman, dan program. Apa bedanya? Ada yang masih ingat? Apa bedanya algoritma, bahasa pemrograman, dan program? Ada yang masih ingat? Oke. Nah, algoritma adalah sebuah urutan ya. Urutan untuk meraih sebuah tujuan. Jadi harus urut gitu. Nah, lalu kalau bahasa pemrograman itu bahasa yang kita pelajari, yaitu bahasa apa teman-teman? Bahasa Python ya. Gitu. Nah, jadi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Python gitu di sini. Nah, itu untuk apa fungsinya? Berkomunikasi dengan komputer ya. Komputer. Ya, sip. Nah, yang berisi apa teman-teman? Perintah ya, gitu. Nah, lalu apa yang disebut dengan program? Program adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman gitu. Jadi program adalah kombinasi dari algoritma dan juga bahasa pemrograman. Jadi kita bisa menyebutnya sebuah program gitu. Nah, kalau algoritma kita tidak perlu menggunakan bahasa Python, tidak perlu menggunakan bahasa pemrograman. Tapi kalau program, kita akan menuliskannya dari baris per baris menggunakan Python gitu. Kita lanjut ya. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, kemarin apa aja aturannya? Masih ingat ya? Nih, aturan bahasa pemrograman Python yang sudah kita ketahui kemarin. Aturan awal, yang pertama, suatu program harus ditulis di awal baris ya, seperti kita menulis kalau di buku tulis dari awal baris ya, teman-teman. Nah, sama halnya di Python. Python juga sama. Kalau kita menulis program, dimulai dari atas gitu. Dimulai dari baris awal. Nah, itu ya. Terus yang kedua, yakni aturan urutan. Nah, itu perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Jadi nanti yang akan diproses oleh Python, yakni urut secara urut dari baris pertama, lalu dilanjut oleh baris kedua, dan seterusnya. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Belum ada? Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah aturan ragam kode. Nah, ini teman-teman, yang kita sudah praktekkan kemarin di latihan lesson 1. Di Python, penggantian huruf kecil dengan huruf kapital tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Jadi sangat sensitif Python antara huruf kecil dan kapital tidak boleh terbalik gitu. Karakter tidak sengaja, bahkan spasi atau koma, bisa merusak program, teman-teman. Jadi, kita akan terlatih buat lebih teliti ya. Spasinya diperhatikan lagi, dan jangan ada yang typo ya, kalau kita sedang mengetik bahasa Python. Gitu. Kalau mau difoto dulu boleh, di screenshot, atau dicatat. Nah, oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, kemarin, apa itu fungsi? Fungsi apa yang sudah kita ketahui kemarin? Sudah belajar apa? Fungsi print ya.
Nah, ini print, kurung buka, kurung tutup gitu. Yang digunakan kemarin pada program. Nah, contohnya adalah ini programnya untuk mencetak huruf atau kalimat, yakni hello world gitu. Jadi kita masukkan print, kurung buka, karena itu adalah sebuah kalimat atau huruf, maka kita perlu memberikan tanda petik ya, gitu di antara ini. Nah, ini baru dikasih hello world gitu. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. 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 Paham ya. Nah, sebentar. Parameter mana saja yang bisa dicetak oleh print gitu. Nah, ini kemarin kita sudah menggunakan beberapa operasi bilangan pada Python ya. Nah, apa yang ditulis di dalam tanda kurung saat kita menggunakan print? Sebagai argumen, print, kurung buka, kurung tutup, bisa menerima kata-kata, angka, dan juga ekspresi hitungan. Nah, diingat-ingat, kalau kita memasukkan angka, maka tidak perlu diberi tanda petik ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah operasi apa? Ada yang tahu? Perkalian. Perkalian. Kalian. Lalu ini penjumlahan ya. Penjumlahan. Oke, kalau yang ini apa ini? Pembagian. Kalau yang ini? Sisa. Oke, pintar. Keren-keren nih. Teman-teman udah pada paham. Oke, betul ya. Nah, ini. Ini adalah operasi perkalian. Lalu ini penjumlahan, ini pengurangan, ini pembagian, dan ini pembagian dengan sisa ya. Oke, begitu. Nah, bisakah kita mengatur urutan operasi sendiri? Oke, nah seperti ini kemarin. Aturannya perkalian dan penjumlahan, didahulukan yang mana teman-teman? Perkalian. Jadi didahulukan yang perkalian terlebih dahulu ya. Jadi seperti ini. Kalau kita akan menghitung penjumlahan, maka perlu untuk diberi tanda kurung ya, supaya didahulukan untuk dijumlahkan. Nah, kalau seperti ini yang akan dihitung perkalian terlebih dahulu, teman-teman. 1 kali 7, berapa? 7. Lalu ditambah 1, hasilnya 8. Nah, kalau yang kedua, Bukan Fraser aman ganti. kalau yang kedua, ini bagaimana teman-teman? Yang akan dihitung yang mana dulu? Tambah. Yang di dalam kurung. Dalam kurung. 1, 2, 2. kali 7, 14. Begitu ya. Jadi sampai sini teman-teman udah pada paham? View option. Paham. Paham, oke. Paham. Lanjut ya. Nah, ternyata udah pada paham nih. Bagus banget kualifikasinya. Gitu. Edit Kalau profile picture. variabel, nah, karena Rename. belajar mengenai Change picture coba. maka selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai variabel gitu. Fokusnya di variabel. Apa itu variabel? Nah, ini teman-teman. Variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Jadi namanya unik. Jadi variabel namanya apa? Unik ya. Rename tadi ada bacaan rename. Nah, variabel digunakan untuk bekerja dengan data Rename. yang bisa berubah. Seperti ini contohnya. Alika. Oke, kita bahas dulu. Menciptakan sebuah variabel. Nah, jika kita ingin menggunakan variabel di program, yang pertama, kita harus menciptakan variabel dengan memberikan variabel tersebut sebuah nama. Lalu, menyetel nilai dari variabel tersebut. Jadi, sebuah variabel akan berisi apa teman-teman? Sebuah nilai ya. Nilainya nggak cuma hanya satu, bisa banyak gitu. Nah, ini contohnya ya. Nama ini adalah nama apa teman-teman? Nama variabel ya. Ini adalah nama variabelnya. Lalu ini yang 6 adalah nilai dari variabel. Jadi kita bisa mengisi 6 sebagai nilai dari variabel hours gitu. Dan biasanya untuk nama yang diberikan pada sebuah variabel akan disesuaikan dengan value-nya.
Nah, misal kalau value-nya ini kan angka, ini jam ya, artinya. Nah, lalu kalau value-nya misal Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, apa itu teman-teman? Kira-kira nama variabelnya. Ada yang mau berpendapat? Nama apa itu? Nama kota ya. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan value-nya ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini kalau di sini, kita akan mencetak nih. Oh ya, ini kita akan menggunakan variabel minutes terlebih dahulu. Menit ya, sama dengan 42. Lalu kita akan mencetak print, menggunakan fungsi print, P-nya huruf kecil, lalu tanpa spasi, kurung buka, petik. Jangan lupa diberi tanda petik untuk sebuah kalimat atau pernyataan. Lalu ini adalah sebuah string ya, tipe datanya. Nah, lalu di koma, hours. Nah, kok bisa gini teman-teman? Nanti hasilnya ini, dia dari sini gitu. Kita bisa memasukkan hours, itu nilainya 6 ya. Nah, kita nggak perlu nulis 6 di sini. Kita bisa langsung memasukkan nama variabelnya, yakni hours gitu. Lalu koma lagi, jangan lupa tanda petiknya, lalu diisi jam, lalu koma lagi, diisi nama variabelnya. Yang kedua, yakni variabel minutes. Lalu koma, petik lagi, menit online setiap hari, begitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, Paham. lanjut lagi. Nah, untuk menyetel nilai dari suatu variabel, kita harus menggunakan operator assignment, teman-teman. Nih, variabel hours, lalu assignment operator adalah sama dengan, teman-teman. Nah, ini adalah tanda sama dengan ya. Diingat-ingat, kalau mau menuliskan sebuah variabel, seperti ini, diberi nama variabel, lalu sama dengan nilainya kita masukkan. Nah, misal kita mau masukkan 6 gitu. Lalu untuk mencetaknya kita menggunakan fungsi apa teman-teman? Fungsi print ya. Print. Iya, betul. Fungsi print, lalu kurung buka, masukkan nama variabelnya. Nama variabelnya apa? Hours ya. Nah, nanti hasilnya, outputnya akan seperti ini. Adalah nilai 6. Kok bisa 6? Ya, karena hours sama dengan 6 gitu ya. Paham teman-teman? Paham. Oke, Paham. ya. Nah, Paham. operator assignment, oke. Nah, ini. Operator assignment bisa mengganti nilai dari variabel yang sudah ada loh, teman-teman. Jadi kalau tadi variabel hours nilainya berapa? 6 ya. Nah, karena kita akan mengganti nilai variabel tersebut dengan nilai baru. Misal nilainya 7,5. Nah, kita akan mengubahnya. Lalu kita cetak. Maka yang akan ditampilkan pada output bukan yang nilai 6, teman-teman. Tapi nilai yang paling baru, yakni 7,5. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Yang terbaru ya, teman-teman, outputnya. Begitu. Kita lanjut lagi. Nah, nama apa yang bisa kamu berikan kepada suatu variabel? Nah, kamu bisa menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Lalu setiap nama dari variabel harus mulai dengan huruf atau garis bawah. Gitu. Jadi untuk nama variabel jangan dimulai dengan angka ya, teman-teman. Dimulai dengan apa? Dengan huruf. Gitu. Lalu yang ketiga, nama dari variabel tidak boleh sama dengan perintah bahasa pemrograman dan nama-nama yang sudah ada pada bahasa pemrograman itu, yakni bahasa Python gitu. Jadi diusahakan tidak sama dengan yang ada di Python gitu, baik fungsi gitu atau yang lainnya. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk nama variabel. Nah, bandingkan beberapa nama variabel yang efektif dan tidak efektif. Nah, ini adalah nama contoh yang tidak efektif. Mengapa? Gitu. Nah, A sama dengan 56. Nah,
waktu kita bekerja bareng-bareng sama tim, maka timnya yang lain tidak akan mengerti apa itu nilai A, gitu kan? Nah, makanya kita perlu untuk memberi nama suatu variabel dengan keterangan yang jelas ya, teman-teman. Disesuaikan dengan value-nya, agar dapat dipahami oleh tim lain, gitu tujuannya. Nah, ini contohnya ya. Lalu yang kedua, gayanya murid di sekolah. Nih. Nah, kenapa tidak boleh? Ini bukan tidak boleh, tapi tidak efektif gitu. Kenapa tidak efektif? Karena terlalu panjang ya. Nah, kalau kita nulis, ngetik terlalu panjang gini kan ribet ya. Makanya kita perlu untuk memilih nama variabel yang ringkas ya, yang singkat-singkat saja gitu. Namun mudah untuk dimengerti. Oke, nah ini adalah contoh dari nama variabel yang efektif. Nah, ini nama keluarga sama dengan Smith gitu. Nama keluarga. Mengapa? Mengapa ini efektif? Karena menjelaskan maksud dari variabelnya, yakni nama ya. Lalu harga tiket sama dengan 1999 gitu. Lalu banyak murid sama dengan 826. Nah, ini perlu untuk kalau kita mau menggunakan dua kata, maka kita perlu untuk memberi tanda ini ya, teman-teman, garis bawah gitu. Jadi jangan lupa diberi garis bawah. Jangan hanya spasi saja ya. Ingat-ingat ya, teman-teman. Sampai sini apakah paham? Paham. Oke. Paham. Lanjut ya. Paham. Oke, sip. Nah, ini tipe data. Data yang bersembunyi di belakang variabel bisa bertipe berbeda, teman-teman. Nah, kita mengetahui 3. Yang pertama, ada bilangan bulat. Lalu, yang kedua ada pecahan desimal. Dan yang ketiga, data string. Ada yang pernah dengar tipe data di antara ketiga ini? Bilangan bulat. Ada bilangan bulat sama desimal. Oke, clear ya waktu belajar. Teman-teman Ini nah, udah laptop nih nah. ini teman-teman penjelasan. Ada. Talinya kayak itu tuh rusak. Ini ya penjelasannya teman-teman. Tipe numerik. 144 adalah bilangan bulat. Nih, atau dalam bahasa pemrograman Python kita sebut dengan integer ya. Nah ini, int itu singkatan dari integer. Ini kalau di Python kita menulisnya seperti ini teman-teman. Int gitu. Kurung buka, int, kurung tutup. Nah ini tipe string ya, Kelvin. Itu tipe string. Karena dia sebuah kata ya, huruf ya. Jadi value-nya tidak bisa dijumlahkan dan tidak bisa dioperasikan gitu. Jadi tipe datanya adalah tipe string. Ingat-ingat tipe string gitu. STR singkatannya. Lalu yang kedua ini ada 48,3. Ini ada komanya teman-teman kalau kita perhatikan. Maka ini adalah pecahan desimal ya. Nah, pecahan desimal kalau dalam Python programming yakni dinamakan dengan float ya. Float, kurung buka, kurung tutup gitu. Lalu 256 string. Oke. Sampai sini apakah paham, teman-teman? Paham, Kak. Paham. Lanjut ya. Nah, lalu selanjutnya ini 2 bintang 11. Bilangan bulat. Tipe numerik ya. Bilangan bulat. Nah, kalau yang di sini, ini untuk tipe string, teman-teman. 15, ini tanggal ya. Lalu bulan, lalu ada tahun. Itu adalah tipe string ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara tipe data numerik dan juga string. Gitu. Nah, ini yang terakhir, 4 dikali 8,2. Ini koma ya, teman-teman. Pecahan desimal. Float gitu. Lalu yang ini data diterima adalah sebuah string ya, teman-teman.
Karena apa? Tidak bisa kita operasikan ya, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikalikan, tidak bisa dikurangi gitu. Jadi adalah sebuah string, teman-teman. Oke, kalau string apa? Perlu kita beri tanda kutip ya. Jangan lupa untuk diberi tanda kutip kalau sedang mengetik pada Python gitu. Lanjut. Nah, bekerja dengan variabel numerik. Nah, ini adalah contohnya. Program berikut menghitung gaji karyawan untuk periode waktu tertentu. Apa yang akan dicetak oleh program jika diketahui gaji garis bawah harian sama dengan 1.000. Nah, jadi gaji harian ini apa, teman-teman? Variabel ya. Ini adalah variabel. Variabel gaji harian nilainya berapa? 1.000 gitu ya. Nah, lalu selanjutnya variabel hari nilainya berapa, teman-teman? 22 gitu. Nah, lalu untuk menghitungnya total sama dengan gaji harian dikalikan dengan hari gitu. Kita bisa menuliskannya seperti ini untuk total. Lalu kita akan mencetaknya. Bagaimana hasilnya? Kita akan menggunakan fungsi print lagi, teman-teman. Print, kurung buka, kita tulis total gitu. Nah, di mana total tadi apa, teman-teman? Hasilnya dari gaji harian dikalikan dengan hari ya. Nah, ini nanti kalau contohnya di lesson 2 kan seperti ini nanti outputnya. Oke, sampai sini apakah paham, teman-teman? Paham. Paham. Oke, kita lanjut lagi. Paham. Oke, sip. Nah, bekerja dengan Paham. variabel. Oke, sip, sip. Nih, bekerja dengan variabel numerik. Contoh program berikut gaji karyawan untuk periode waktu tertentu. Nah, ini. Bos menggunakan program ini mencoba untuk menipu salah satu dari karyawan mereka dan mengubah gaji hariannya. Apa yang akan dicetak oleh program? Gitu. Nah, untuk gaji harian ini adalah variabel ya, diingat-ingat. Gaji, kenapa perlu ini tadi? Karena variabel ya. Jadi tidak kalau kita menggunakan dua kata, maka perlu untuk diberi garis bawah ya. Gaji harian, value-nya berapa? Nilainya berapa? 1.000. 1.000. 1.000. Lalu variabel hari, 22. lalu variabel gaji harian nilainya 500. oke. Lalu variabel total sama dengan ini ya, kita bisa mengalihkan antara gaji harian dikalikan dengan hari. Gitu. Maka untuk mencetaknya menggunakan fungsi apa, teman-teman? Fungsi Print. lalu kita masukkan dari operasinya. Tadi namanya apa variabelnya? Total. Oke, sudah pada paham teman-teman ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi yang pertama, variabel adalah elemen data yang memiliki nama sendiri, namanya unik gitu. Kita bisa membuatnya sendiri, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, operator assignment atau sama dengan itu tadi digunakan untuk menetapkan nilai nilai pertama variabel atau untuk mengubah nilai yang terbaru gitu. Lalu yang ketiga, data di belakang variabel bisa bertipe berbeda, teman-teman. Nah, untuk sekarang kita tahu bahwa ada tipe apa, teman-teman? Tipe numerik dan tipe string ya. Gitu. Tipe numerik untuk angka, lalu tipe string untuk kalimat. Gitu ya. Nah, sampai sini apakah paham, teman-teman? Paham. Kak, Paham. Ada yang udah pada paham nih. Nah, kita akan mencoba untuk latihan ya. Latihan dulu di platform. Nah, teman-teman bisa, enggak, saya contohkan dulu ya. Oke, sebentar. Nah,
Teman-teman di sini bisa klik data types. Oh, bentar, bukan. Ini Python Pro. Untuk Python Start, sebentar. Kita buka baru aja. Kita buka baru. Oke. Untuk grup Python Start. Bentar ya. Saya carikan dulu. Grup. Lesson and schedule. Teman-teman bisa sambil buka platformnya ya. Sudah buka semua, teman-teman? Sudah. Sudah? Oke. Bisa sambil share screen ya semuanya. Nanti biar Miss lihat. Nah, sebelumnya Miss nanti akan mencontohkan cara mengerjakannya. Supaya teman-teman semua paham di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah teman-teman bisa klik Python Basic. Nah, kemarin kita sudah mengerjakan yang ini ya, teman-teman. Perkenalan dengan bahasa Python. Lalu kita akan belajar yang tentang variabel. Maka kita bisa klik nomor 3 ya. Nah, jika sudah, maka tampilannya kan seperti ini. Nah, ini yuk kita bahas aja dulu ya. Nanti teman-teman bisa sekalian latihan gitu. Nah, kita baca dulu, cermati pertanyaannya. Catat pernyataan yang benar tentang variabel. Nah, bisa terdapat lebih dari satu jawaban, teman-teman. Nah, apa itu variabel? Nah, kita perhatikan dulu ya. Variabel bisa menyimpan angka maupun string ya, teman-teman. Benar ya? Bakal benar? Benar ya? Oke, yang kedua, variabel bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Gitu. Lalu, variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri ya, teman-teman, diingat-ingat. Jadi, variabel adalah suatu data yang memiliki nama sendiri, nama unik. Oke, terus kita lanjut lagi contohnya. Ini nanti teman-teman bisa kerjakan dengan cara mengetik gitu. Jangan sampai ada yang typo, seperti kemarin yang sudah kita kerjakan ya, latihan yang kemarin. Ini juga sama, kita lewati. Oke. Nah, untuk yang ini, kita jangan lupa buat perhatiin dulu teman-teman. Jangan langsung di kodenya, tapi di perintahnya dulu. Oh, ini perintahnya, kita baca ya. Nah, salah satu akuntan di perusahaan travel mencoba untuk menulis program untuk menghitung harga jasa paket wisata, tetapi dia membuat banyak kesalahan, teman-teman. Nah, kita diminta untuk memperbaiki error dari program yang ada. Oke, ini karena tadi ini sudah coba untuk mengerjakan. Ini saya reset dulu ya, biar semuanya jelas. Kasih contoh codingnya. Nah, awalnya seperti ini, teman-teman. Lalu kita perbaiki. Kira-kira apa nih yang error? Ada yang mau berpendapat?
Apa ini? Smith ya, Totalnya. totalnya. Oke. Nah, ini Smith ini adalah nama ya. Nah, karena dia adalah sebuah kata, maka perlu kita ini ya. Apa teman-teman? Tanda Mana petik. nih? Tanda Apa? petik. Ada petik. Oke. Bentar, nanti outputnya seperti ini teman-teman. Pemandu, strip, Smith, harga paket gitu. Oh iya, berarti kita ini ya, outputnya di sini. Pemandu, Smith. Smith tadi adalah variabelnya apa teman-teman? Nama keluarga ya. Nah, kita tulis di sini. Spasi, nama, keluarga. Gitu. Nah, kita nggak boleh takut buat error gitu teman-teman. Kita nggak boleh takut salah. Kita coba aja sampai hasilnya benar gitu. Jangan takut salah gitu. Nah, ini pemandu, udah benar ya. Terus nama keluarga, harga paket. Ini salah ya teman-teman, perlu kita perbaiki. Nah, ini kita hapus, lalu diberi tanda titik. Karena outputnya akan jadi seperti ini. Harga paket, titik 2, lalu total gitu. Nah, kira-kira ini udah benar belum teman-teman? Miss, Halo? saya Sevalika. Ya. Ini baru mau login. Oke. Iya, Seva. Gimana, Seva? Udah bisa Saya login? Sevalika di Hayu Prasetyoa kan? Iya. Udah bisa login belum, Seva? Oh, belum. Belum bisa. Sudah tahu password sama username-nya? Eh, saya lupa username saya. Oke, sebentar. Miss coba carikan ya. Sebentar ya, teman-teman. Nih, Miss coba cari. Diingat-ingat lagi ya, teman-teman. Nanti passwordnya sama username-nya dicatat aja. Biar nggak kelupaan. Bentar. Python start. Student. Sebentar ya, Seva. Ini lagi Miss buka ini. Seva. Ini Seva. Oke. Ini akses loginnya. Chatnya ini ya, Seva. Kirim ke chat Zoom. Oke. Ini. Belum bisa. Oke, udah. Terus 8978. Oh, 8978. Ini ya, Seva. Sudah Miss kirim di kolom chat meeting Zoom. Oke. Iya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kira-kira apa lagi yang salah? Coba kita cek dulu nih. Kita running. Oh, ternyata kalau ada X gini berarti masih salah, teman-teman. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki? Dan tanda petik. Tanda petik? Iya, betul. Pinter. Jadi di sini tanda petiknya 1, terus ini tanda petiknya 2. Nah, ini kita tidak perlu ini ya. Kita menggunakan kalau satu jenis saja. Kita harus konsisten. Kalau yang pertama kita tanda petik, maka ini juga tanda petik 1 gitu. Gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, ini melatih ketelitian kita ini. Terus kita coba running lagi gitu. Jadi jangan takut gitu. Nah, ini Smith is not defined name gitu. Kenapa nih teman-teman kira-kira? Kalau ini Smith-nya nggak ada tanda petik. Oke, coba kita kasih tanda petik ya. Nah, kita running. Jadi jangan takut salah gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, nanti akan berproses. Ini ada tanda hilangnya lagi nih teman-teman. Berarti masih satu. Kira-kira apa nih?
variabelnya beda. Variabelnya beda. Yang orang is not defined. Orang. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, orang mau diganti apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, kita akan gunakan ini ya. Karena di sini variabelnya banyak Banyak orang. Banyak orang. Nah, kita banyak orang. Kita perbaiki. Lalu ini harga, kayaknya masih salah nih teman-teman. Harga tiket. Harga tiket, iya betul. Nah, kita masukin harga tiket. Nih, terus coba kita running tuh. Coba kita running. Oke, sudah betul. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Gitu cara ngerjainnya. Kita perbaiki errornya, mana yang perlu kita perbaiki errornya gitu. Apa aja gitu. Terus di running satu persatu. Terus kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, ini lagi ada. Kita istirahat sebentar ya teman-teman. Sambil teman-teman yang lain bisa sambil latihan. Oke. Miss, Ya, halo. aku nama Smithnya hilang ya, Miss. Nama Smith-nya hilang. Iya. Gimana, Nasa? Coba Miss stop share screen dulu ya, biar bisa lihat ini teman-teman. Miss, Halo? ini masih belum bisa login. Bisa? Oke, sebentar, Seva. Seva udah share screen ya? Miss coba cek dulu. Seva Lika. Oh, ini Seva. Yang angka itu nanti dimasukkan ke password. Gitu. Nama keluarga sama dengan Iya. kok hilang? Smithnya namanya hilang. Mbak Miss tulis ulang ya. Apa gini? Ini dimasukkan yang pertama. Ini login, username, lalu passwordnya Ya hilang. Username-nya 978. Ini ya, Seva, seperti ini. Itu. Jadi Seva nanti yang dimasukkan ke password itu angkanya. Nah, betul Seva, iya. Next, lalu masukkan passwordnya yang angka 8978. Oke, sip, Seva. Nah, itu di save aja, Seva, biar nanti Seva nggak kelupaan. Lagi. Oh ya. Oke, diklik save. Udah. Halo Mbak Dian. Halo. Iya, ini ATBHQ kan masih pakai akun Ibu nih. Jadi Ibu lupa cara atas nama BHQ-nya masukkannya gitu. Oh iya ya, Mbak Haki. Hatta, Hatta coba saya cek dulu. Hatta udah share screen belum Hatta? Biar bisa bantu share screen. Gimana caranya, Miss? Oke, di bagian bawah itu ada tulisan share. Hatta udah menemukan pada Zoom? Share. Udah. Oke, nah itu bisa diklik yang warna hijau itu. Nah, Nah. terus pilih desktop 1, lalu klik share. Gitu. Udah? Udah berhasil? Ma, Oke. ojo ngawur, Ma. Udah. Apa lagi? Oke. Nah, sebentar. Cek dulu. Hatta sudah klik share, Sudah boleh? Share. belum muncul di sini. Masih prosesnya. Seperti apa Hatta tampilannya? Bisa di-pub di grup atau di sini? Coba deh. Teman-teman yang lain juga
bisa share screen ya semuanya, biar Miss nanti bisa lihat. Halo, Miss. Halo, Ini nama Smith-nya masih hilang, Miss. siapa itu? Nova ya? Coba. Nah, Nova, sebentar. Smith. Oke, kita perhatiin Nova. Nah, pada bagian baris keberapa tuh? Baris kelima, Nova. Oke. Nah, dilihat dari perintahnya tadi apa, Nova? Dicek lagi di sebelah kanan. Coba dicek dulu, Nova. Perintahnya tadi apa? Halo, Nova. halo. Coba diklik dulu yang pojok kanan. Warna ungu, itu ada putih kan? Bukan? Kanan lagi. Nah, itu. Nah, ya. Oke, sip, Mbak Nova. Diklik dulu. Nah, nanti outputnya yang diminta seperti itu, Nova. Pemandu, terus garis gitu, lalu Smith. Nah, lalu harga paket, titik 2, spasi, nilainya segitu. Gitu. Nah, bagaimana? Gitu kan? Oke, kita cek lagi. Pemandu. Oh, Nah, Smith-nya dikeluarin dulu, Nova. oke, Miss. Makasih, Miss. Ya, sama-sama, Nova. Oh, ya. Oke. Udah. Udah, Hatta sudah berakhir belum, Hatta? Halo, Hatta. Ya. Ya, halo, Miss. Oh iya, sudah bisa share screen ya. Hatta coba ke Google Chrome lagi. Oke. Lalu masuk ke platform Algorithmic. Sebentar. Miss coba share ini ya, linknya. Sebentar. Coba Hatta buka lagi di chat Zoom. Nah, Miss kasih linknya. Itu. Muhammad Hatta ya, sebentar. Muhammad Hatta, Hatta sudah tahu belum login dan passwordnya? Udah. Sudah tahu? Nah, dimasukkan Hatta untuk Ini deh. dan passwordnya ya. Bagian tablet. Oke. Kata Iya. harus besar. Harus besar. Ini ya Hatta. Tuh. Passwordnya. Terus bawah. Udah. Ini. Baik. Garisnya Hatta. Itu diperbaiki dulu Hatta. Apa yang diperbaiki, Miss? Dari strip itu yang Hatta, terus itu kan garis bawah. Nah, itu bukan garis bawah, garis yang di tengah gitu. Strip. Iya, betul. Strip ya. Dari Hatta, terus next. Miss, Passwordnya halo. Andika. Andika. Oh iya, Andika. Sebentar ya. Ini Hatta sudah. Miss cek dulu Andika. Andika sudah sampai mana? Oh, sudah sampai sini ya. Oke. Dibaca dulu Andika. Itu errornya apa? Uniden does not match any outer indentation level. Perintahnya dibaca dulu. Andika, diklik pojok kanan ya. Apa perintahnya Andika? Nah, kita diminta untuk apa Andika? Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir itu adalah perjalanan dengan diskon 35%. Klien ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan sebelum diskon harganya 56,720 poin. Berapa yang harus dibayar klien sekarang? Hitunglah harga perjalanan menit akhir, bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Oke, ya. Ini nomor 7 ya, Andika. Sebentar, nanti Miss bahas lagi. Teman-teman yang lain kayaknya belum nih. Oke, Miss coba share ya, Andika. Sebentar. Bahas lagi bareng-bareng. Apa disuruh? Biar sekalian. Suruh apa? Ini udah ada apa deh? Kecilkan dulu apanya biar apa? Oke, kita baru bahas sampai sini, teman-teman. Nah, ini tadi. Oke, kita bahas selanjutnya nomor 6.
Nah, ini perintahnya apa? Kita baca dulu. Nah, kita diminta untuk menghasilkan output seperti ini, teman-teman, pada kanan ya. Harga dari asuransi keluarga, titik dengan spasi, 15.927. Nah, keluarga 3 orang, mereka ingin membeli semua asuransi yang ada. Lalu kita diminta untuk menghitung total harga jasa yang seperti ini. Oke, nah kita lagi ke bagian laboratorium. Oke. Nah ini orang, tiga. Kita masukkan ya. Lalu bagasi sama dengan 890. Lalu variabel transport sama dengan 800. Kita masukkan. Lalu selanjutnya variabel kesehatan kita masukkan. Di sini berapa? 1.345. Nah, lalu kita bisa menamakan variabel paspor. Paspor sama dengan berapa? 199 ya. Oke. Nah, bagaimana kita menghasilkan outputnya gitu? Kita sebelumnya akan membuat ini ya, perhitungan dulu. Sama dengan variabel total sama dengan orang dikalikan dengan bagasi ya. Jadi secara matematisnya kan seperti ini ya. 3 dikalikan dengan nilai di bagasi lalu ditambahkan dengan 3 dikali 875 gitu ya. Lalu 3 tambah lagi dengan 3 dikali ini nilai ini. Lalu 3 dikalikan dengan nilai ini gitu. Jadi secara Python-nya seperti ini teman-teman kodenya. Nah, total sama dengan orang dikali dengan bagasi sama ditambah orang dikali dengan transport, lalu ditambah orang dikali dengan kesehatan, ditambah orang dikalikan paspor. Nah, untuk pencetaknya maka kita menggunakan fungsi print. Print kurung buka harga dari asuransi keluarga. Ini adalah ini ya yang diminta tadi outputnya kan seperti ini. Maka kita bisa menuliskannya print harga hanya besar kapital harga dari asuransi keluarga titik 2 lalu koma total gitu. Jadi nanti outputnya akan seperti ini teman-teman ya. Kita klik. Nah udah. Oke itu ya. Kita lanjut nomor 7. Nah kita baca dulu teman-teman perintahnya apa nih gitu. Nah yang diminta outputnya seperti ini ya. Harga perjalanan menit garis akhir titik 2. Nah, ini pada baris pertama. Satu baris aja outputnya. Oke, kita baca lagi. Nah, terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir itu adalah perjalanan dengan diskon, teman-teman. Nah, klien ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan sebelum diskon. Harganya yakni 56.720 koin. Nah, berapa yang harus dibayar oleh klien sekarang? Nah, teman-teman bisa menghitungnya seperti ini ya, membuat kode Python-nya. Harga, variabel harga, sama dengan nilainya, kita masukkan 56.720. Gitu. Lalu kita masukkan di baris kedua, variabel yang kedua. Variabel yang kedua apa, teman-teman? Harga baru ya. Kita akan menghitung harga barunya. Harga baru sama dengan harga dikurangi dengan caranya bagaimana, teman-teman? Dikalikan dengan ini ya, desimal. Dari mana 0,35? Dari sini, teman-teman. Jadi diskonnya adalah 35% ya. Nah, 35% itu kalau dijadikan sebuah nilai desimal, maka sama dengan 0,35 ya. Nah, maka di sini nilainya 0,35. Dikalikan dengan harga, teman-teman. Oke. Jadi secara matematisnya seperti ini ya. Nah, harga dikalikan dengan diskon ya, sebesar 35% gitu. Maka harga dikurangi dengan harga diskon, gitu ya. Oke, print, harga perjalanan menit akhir, titik 2, koma, harga baru. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, tadi Andika bertanya yang ini ya.
Nah, ini untuk penjelasannya seperti ini ya, Anika. Yang teman-teman yang lain juga. Oke, sampai sini apakah paham, teman-teman? Halo? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bagian, nah ini pertanyaan. Nah, diketahui data karyawan titik 2 Matthew garis strip 24 gitu. Nah, perintahnya apa teman-teman? Tandai program yang tidak memiliki error. Nah, program seharusnya mengeluarkan hasil seperti gambar di atas teman-teman. Kita diminta untuk memilih kode yang benar. Mana saja kira-kira? Nah, yang pertama, ini ya, print, lalu kurung buka, data karyawan, titik 2, gitu. Jangan lupa untuk diberi tanda kutip. Lalu nilainya apa? Kalimat ya, nilainya apa? String gitu. Nah, print, lalu kurung buka, Matthew, garis 24 gitu. Ini hasilnya seperti ini ya, jadi benar. Oke, lalu yang kedua, ini juga benar teman-teman. Pekerja sama dengan Matthew, nah outputnya maka akan seperti ini. Diketahui bekerja sama dengan Matthew, umur sama dengan 24, lalu print, kurung buka, data karyawan, titik 2, print, kurung buka, pekerja, nilainya Matthew, ya kan? Lalu tanda strip, lalu umur, gitu. Lalu masih ada lagi yang benar, teman-teman. Nah, yang 3 ini. Print, data karyawan, titik 2, print, Matthew, garis, koma, 24. Nah, ini ya, yang benar seperti ini. Sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, nah ini. Harga, oke, kita cek dulu. Harga 2. Nah, perintah harga taksi di hotel bisa berbeda tergantung sabar. Harga pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis seharga 2.100. Satu malam pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu pada hari weekend berapa nilainya? 2.850 ya. Nah, lalu klien menandai tanggal booking seperti pada form berikut teman-teman. Nah ini ya, hari Selasa ada 1, Rabu ada 1, Kamis 2, Sabtu 2, lalu hari Minggu ada 1. Nah gimana caranya? Nah caranya ini ya, kita bikin variabel 1 itu untuk menggantikan nilai pada hari weekday ya, hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, itu kita satukan menjadi variabel harga 1. Variabel harga 1 sama dengan nilainya di sini harganya berapa? 2.100 ya. Nah, kita masukkan. Lalu, yang kedua, variabel harga 2 sama dengan 2.000 berapa? 2.850 sebagai nilai ganti dari harga 1 malam pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, total sama dengan harga 1 yang sudah kita masukkan tadi, dikalikan dengan 4. Nah, kenapa kok bisa 4? Miss, Halo? Syakir mau tanya nomor 7 kalau kenapa nggak bisa? Oke, Syakil. Bentar ya. Nomor 7. Nah, kayak gini Syakil. Coba Miss lihat dulu. Punya Syakil kayak gimana? Syakil. Oke, Syakil. Perintahnya apa, Syakil? Hah? Perintahnya apa, Syakil? Harga perjalanan menit, garis, akhir, titik 2, titik 2, itu garis. Nah, maka harga sama dengan sudah dimasukkan 56.720. Harga yang dibayar kurang Harga baru sama ini, dengan harga harga kurang ini dikalikan kali ini.
Nah, cara menghitungnya gimana, Syakil? Harga dikurangi dengan dikurangi ya, 0,35 ya. Itu diskonnya ya, Syakil. Gitu. Nah, 35% itu tadi kalau jadi desimal jadi 0,35 belum selesai, Syakil. Ada yang perlu ditambahkan. Nah, tadi ini dikalikan dengan harga lagi, Syakil. Kali ya dengan harga. Oke, nah gitu ya cara matematisnya. Dicoba dulu. Apakah ada bisa? Oke, Sudah. iya gitu ya Syakil ya. Paham ya? Iya, paham. Oke, Syakil. Sip. Apa mau tanya lagi? Oke, siapa yang mau tanya? Ada. Yang mana tuh, Mbak? Oke, kalau gitu Miss lanjut lagi ya pembahasannya. Yang mana nih, Miss? Hal Miss, Miss, Kan itu. Miss, yang nomor 4 gimana? Sebentar ya. Nah, dibuka dulu. Seva di bagian kanan, perintahnya apa, Seva? Dicek dulu. Di bagian kanan Iya, gitu. Jadi kita variabel. membuat program agar outputnya menjadi seperti itu, Seva, pada kotak gitu ya. Kemudian strip, Smith, lalu baris kedua, harga paket, titik 2, nilainya 58.800 gitu ya, Seva. Nah, bagaimana ini? Gitu. Nomor keluarga sama dengan Smith. Jadi banyak orang. Sebentar. Ini bukan ini yang mana, Seva? Kodenya bukan seperti ini, Seva. Coba dibuka lagi perintahnya. Kami lagi, Seva. Perintahnya di mana? Ya, betul tadi Seva diklik di kanan. Nah, itu betul, Seva. Nah, kita diminta apa? Diminta apa? Untuk menghasilkan ini ya. Kodenya seperti ini ya. Nah, bagaimana gitu. Kita sebut variabel ya. Nah, kita buat variabel dulu. Nama gitu. Nama. Coba share screen aja ya biar Seva lebih paham. Nomor berapa tadi, Seva? Nomor 4. Oke, sebentar. Nah, ini jelaskan ya. Untuk soalnya yang diminta ini, Seva. Kita akan menghasilkan output seperti ini, Seva. Komando ini, shift, harga paket, titik 2, 58.800. Nah, satu akuntan di sebuah perusahaan, Seva mencoba untuk menulis program untuk menghitung harga jasa paket wisata. Nah, tapi dia membuat banyak kesalahan. Perbaiki errornya dalam pembuatan dan penggunaan variabel dan benarkan programnya. Gitu. Nah, jadi seperti ini, Seva. Coba kalau lihat lagi, ini suruh benerin, Seva, yang error. Ya, tadi ini kita sudah bahas nih. Pada Smith, ini perlu untuk diberi tanda petik ya, Seva. Diberi Tanda kata ya, sebuah huruf. Kata. tanda kutip. Nama orang. Tanda Ya. kutip. Diberi tanda kutip, Seva. Terima kasih, Seva. Oke, kalau sudah, nah nanti yang yang kedua seperti ini, baris kedua, banyak orang, 24. Lalu baris ketiga, harga sama dengan 2.450. Nah, total sama dengan ini ya, Seva. Tadi yang sebelumnya kan ini ya, kodenya hanya orang aja. Nah, karena kita akan menggunakan variabel yang ada di sini, Seva. Nah, ternyata di sini variabelnya apa? Banyak orang ternyata. Oke.
Jadi kita tambahkan ya, banyak. Terus, garis bawah. Nah itu. Terus kita sesuaikan lagi. Nah, sebelumnya kan tadi di sini kodenya harga aja. Nah, karena variabelnya di kode ini adalah harga tiket ya, Zeva. Jadi kita masukkan harga tiket gitu. Nah, kalau udah, terus bagian ini juga perlu diperbaiki, Seva. Baris ke-6. Harga paket, nah ini titik 2, Seva. Kita perhatikan di sebelah kanan. Titik 2 ya. Nah, kita beri titik 2. Terus tadi tandanya seperti ini. Ada yang perlu untuk dihapus tadi, Seva. Di awal. Oke. Apakah sudah berhasil, Seva? Enggak. Lihat. Nah, ini Seva. Belum. Yang baris ke, ya, itu ditambah dulu. Ketik, Seva. Halo, Miss. Halo. Ini Andika mau nanya. Tadi kurang ngerti. Oke, Andika, sebentar ya. Nanti setelah selesai, Miss Jadul Andika. Sebentar. Gantian. Nah, ini, Seva. Nah, baris keempat, Seva. Diperhatikan baris keempat, Seva. Oke. Nah, itu ada orang, Seva. Orang, variabelnya diperbaiki menjadi variabel banyak orang. Gitu. Banyak orang. Seperti yang pada baris kedua. Banyak orang, gitu. Nama variabelnya. Oke, betul. Banyak. Garis bawah, Seva. Oke. Orang. Lalu harga tiket ya, Seva, kita perbaiki sesuai pada yang di atasnya gitu. Harga tiket. Garis bawah, oke. Tiket. Ya, betul. Caranya gitu juga bisa. Terus, apa Seva selanjutnya? Nah, coba di running dulu, Seva. Kira-kira apa sih salahnya gitu? Coba di run. Di klik play, Seva. Nah, ya. Tuh. Nah, ternyata masih salah nih, Seva. Nomor 6. Baris ke-6 ya. Kita perlu perbaiki lagi. Coba diperhatikan, Seva. Ya, outputnya tadi apa? Outputnya. Pada pertanyaannya diperhatikan lagi, Seva. Pertanyaan di sebelah kanan. Oke. Nah, itu ya. Outputnya yang diminta, harga paket, titik 2, nilai. Nah, dari total. Oke, nah itu berarti perlu dikasih titik 2 ya, Seva. Harga paket, titik 2. Oke. Titik 2. Seva, harga paket, titik 2, Seva. Ya. Harga paket, titik 2. Coba, harga paket, setelah harga paket diberi titik 2, Seva. Udah. Oh iya. Iya, sebelumnya. Nah, itu dihapus. Nah, lalu dihapus lagi. Bukan, di sebelum titik petik 2, Seva, tandanya. Ya, oke. Nah, tuh, ke kiri. Ke kiri, diberi tanda titik 2. Bukan, itu ke kanan. Ke kiri, Seva. Harga paket, titik 2. Ini. Sebelum itu, Seva, sebelumnya. Sebelumnya, Seva. Bukan, dihapus dulu. Sebelumnya. Sebelumnya, ya. Nah, itu, dikasih titik 2. Oke, nah betul gitu ya, Seva. Diingat-ingat. Nah, kira-kira apa sih yang masih salah? Apakah udah benar? Ternyata masih kurang, Seva. Di baris kelima. Baris kelima dikasih nama keluarga ya. Baris kelima, Iya. koma. Udah ada komanya. Terus, bukan di situ, Seva. Koma. Setelah koma itu, oke. Ini. Nama keluarga ya. Itu spasi dulu. Spasi. Nama keluarga. Gitu. Oke, sampai sini paham ya, Seva? Lalu diklik play lagi. Oh. Lalu centang. Ya, betul. Centang. Diklik centang, Seva. Halo, Seva. Ya, klik centang. Nah, gitu. Betul. Sip, sip. Gitu ya, Seva. Udah paham?
Iya, Oke, keren Reva. Semangat, lanjutin ya. Oke, tadi iya Andika. Mas. Halo Andika, udah sampai mana? Nomor 7 ya. Yuk dibaca dulu Andika. Perintahnya apa Andika? Hmm, Yang atas Andika, itu petunjuknya. Bukan, udah bener tadi. Oke, yang nah itu satunya. Nah itu. Terkadang perusahaan terdapat itulah harga dari perjalanan menit akhir. Bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Oke, nah bagaimana gitu kan? Nih, outputnya yang diminta adalah harga perjalanan menit trip akhir titik dua. Nah, kita perlu memberi perhitungan di sini, Andika. Oke, kalian ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan sebelum diskon. Harganya sebesar 56.720 koin. Tuh, coba. Itu, coba. Cara menghitungnya gimana, Miss? Oke, sebentar Andika. Miss, ini udah benar belum? Cuma kok nggak Oke, bisa dijalanin ya? siapa tadi? Mau Nova, Nova. Oke, Nova. Sebentar ya, Nova. Iya, baik. Miss. Oke. Bentar. Sudah kelihatan ya, Andika? Ini Iya. berarti ini dulu. Oke, nah ini Andika. Tadi sudah dibahas sedikit. Nah, outputnya yang diminta seperti ini Andika. Jadi untuk kodenya, kita masukkan dulu variabel harga sama dengan nilainya 56.720 koin. Nah, lalu harga baru, jangan lupa di garis bawah, sama dengan caranya menghitung gini ya logikanya. Harga dikurangi dengan apa Dika? Dengan diskon ya. Diskon dikalikan dengan harga gitu. Jadi untuk harga baru, nilai harga baru sama dengan harga dikurangi, jangan lupa diberi tanda kurung buka ya, dan kurung tutup. Kan hitung terlebih dahulu gitu. Nah, harga dikurangi 0,35. Kenapa 0,35? Karena di sini diskonnya sebesar 35% ya. Nah, kalau 35% itu bentuk Gini, diskon. Miss. Sebentar ya, tadi siapa? Halo? Nova. Nova. Ya, sebentar Nova. Nah, di sini Nova ya, bentar ya. Nih, 0,35 dikalikan dengan harga. Gitu. Lalu selanjutnya untuk mencetak outputnya seperti ini ya, Rika. Print, kurung buka, harga perjalanan menit akhir, titik 2, jangan lupa dikutip, lalu koma, harga baru. Gitu ya. Sampai sini paham, Anika? Coba, Miss lihat lagi. Udah sampai mana? Oke, Andika, dibuat dulu ini ya, variabel 1 dan variabel 2-nya, Andika. Ini kan harga sama dengan 56720. Oh iya. Apa dikurangin 0,35. Terus harga barunya Oke. diapain? Harga barunya, oke. Nah, harga barunya itu tadi perhitungannya seperti itu, Nova. Tadi sudah dijelasin. Ya, jadi 56.720 dikurangi, yang harganya nih diperbaiki dulu, Nova. Yang baris pertama, Oh, berarti ini udah benar kayak gini. yang baris pertama, gitu. Terus baris kedua, 56.720 dikurangi dengan kurung buka, terus 56.720 dikalikan dengan 0,35 gitu. Diskonnya ini ya, 35%. Jadi kalau bentuk desimalnya 0,35 Seperti ya. ini, Miss. Iya, betul, Nova. Oke, kita lanjut dulu. Belum selesai, Nova. Kita bagian printnya, iya. Outputnya apa, Nova, yang diminta? Coba diklik bagian kanan di keterangan. Bentar, bentar, Miss. Oke, iya. Outputnya gimana, Nova? Nah, saya perhatiin tuh. Harga perjalanan menit akhirnya itu disesuaikan sama yang diminta di situ. Bentar. Oke. Kalau kalimat jangan lupa dikasih tanda petik. Harga hanya Ini, Miss. tertulis kapital, Nova. Oh, iya. Ya, jangan sampai typo. Oke, harga perjalanan menit garis akhir. Oke, titik 2 Terus. akhir titik 2.
Oke. Titik 2. Tanda Oke. kutip ya, Miss? Ya, setelah tanda kutip koma. Nah, terus tadi kita Kayak gini. itu perlu untuk memberi harga. Nah, ini total. Bukan total tadi, Nova. Itu yang variabel di atas apa? Harga baru, kan? Oke. Jadi Ya, coba dimasukin dulu. Harga baru. Coba, Nova. Benar-benar underscore belum? Coba. baru seperti ini, Miss. Ya, coba Nova. Kita play dulu. Kita running dulu. Nah, udah benar belum? Oh, ternyata belum benar, gitu kan? Kita perbaiki lagi, Nova. Ya, apa tuh keterangannya? Dibaca dulu, Nova. Unsupported Unsupported operand operands type S for sub in and tuple. Nah, itu berarti nggak boleh ya, Nova. Nah, gimana dong caranya? Nah, kita akan menggunakan variabel Di baru. gini. Sebentar. Cek lagi. Bukan, Nova. Ini kayaknya kurang ini deh. Oh iya. Nova dikasih spasi dulu. Setelah 5, itu tadi sudah benar. Oke, ke 56.720 dikasih Ini spasi. seperti ini, Miss. Bukan. Itu dihapus dulu spasinya yang tadi. Ke depan, Nova. Ya. 56.720 dikasih spasi, Nova. Enggak, itu enggak perlu ditulis lagi, Nova. Oke, ke depan. Ya. Ke depan, Nova. Setelah ini, sebelum tanda kurang, sebelum tanda minus, itu dikasih spasi, Nova. Oke, setelahnya juga dikasih tanda spasi juga. Nah, itu sebelumnya dikasih Ini. spasi. Ya, gitu. Ini. Satu aja spasinya. Oh, bisa begini aja. Udah satu. Enggak, itu spasinya kurang juga tuh. Satu. Yang setelah dan sebelum gitu. Sama dikasih satu-satu spasinya. Gini. Oke, coba di running dulu, Nova. Kira-kira udah benar belum? Belum. Belum. Apa dong yang perlu diperbaiki? Coba lagi, Nova. Kita perbaiki lagi. Oh iya, ternyata kita sudah menggunakan variabel kan sebelumnya. Nah, berarti Ya. kita nggak perlu nulis lagi, Nova, gitu ya. Jadi kita nggak boleh nulis lagi. 56.720 kan sudah ada di atasnya. Jadi kita tulis aja Iya. harga gitu ya. Nah, Baru ingat. nggak apa-apa. Itu caranya Berarti gini ya, mengerjakan Miss. itu ya. Harga yang depan juga dong, Nova. Kan sama nilainya. Yang depan, yang 56.720 itu juga Oh, yang atas juga. enggak, yang bawah, yang baris kedua aja yang perlu diperbaiki. Oh. Coba Nova, harga baru sama dengan harga gitu ya. Kenapa? Karena di atas sudah kita sebut variabelnya. Gitu. Oke, kita coba lagi. Benar, Miss. Di play. 0,35 gini ya? Iya, betul. Kita Hah? run. Bisa, Miss. Udah betul ya? Coba. Sebentar, Nova. Kira-kira apa lagi tuh yang perlu diperbaiki? Apa ya? Harga baru. Oke, coba di 0,35-nya kalau di depan gimana, Nova? Coba. Maksudnya gimana, Miss? Itu kan harga dikali 0,35. Nah, kita ubah jadi 0,35 dikali harga gitu. Coba. Oh, Nah, 0,35 dikali harga. harga. Oke. Udah benar belum? Coba. Belum. Integer and tuple. Harga baru. Harga perjalanan menit akhir. Oke, ini berarti yang perlu diperbaiki nomor 2 ya, Nova. Sebentar. 56 itu sudah benar, Nova. Coba ke perintah lagi, Nova. Nggak bisa, Miss. Perintahnya, Nova. Kalau di play sama aja nanti hasilnya. Coba ke perintah, Nova. Perintah itu di kanan. Yang ini. Ya, nah itu. Harga Miss,
Halo? Yang nomor 6 gimana? Iya, tahu. Oke, sebentar ya. Tadi siapa yang... Nasib itu. Oke, siapa? Nanti habis ini kita bahas ya. Sebentar, kita buka dulu. Nah, ini 0,35. Oke, kenapa Nova kira-kira oleh itu Nova? Komanya pakai, kalau di Python pakai apa Nova? Pakai titik ya. Print. Pakai titik. Itu kan 0,35. Di situ pakai titik Nova. Oh, pakai titik. Ingat-ingat Nova. Jadi Oke, gini. ya. Coba ya. Nah, Oh, iya Nova betul. Ingat-ingat ya. oh, ya. Miss, Miss. Sama-sama. Kita belajar dari Miss, kesalahan yang lebih gitu. Halo, tadi Seva yang mau bertanya ya. Nomor Iya. Oke, Seva. Satu bagian Iya. perintah dulu, Seva. Dilihat keterangannya apa. Nah, dibaca dulu, Seva. Oke. Warga 3 orang menghubungi perusahaan travel. Mereka ingin membeli semua asuransi kecelakaan travel yang ada. Perusahaan travel memiliki asuransi berikut. Untuk kejadian bagasi hilang, minus 880 koin per orang. Untuk kejadian penerbangan dibatalkan, minus 875 koin per orang. Untuk kejadian penyakit, minus 1025 koin per orang. Untuk kejadian dokumen hilang, minus 2199 koin per orang. Itu total harga jasa dan tampilkan hasilnya sebagai harga asuransi keluarga. Gunakan variabel dimanapun bisa. Oke. Nah, jadi perintahnya seperti itu ya tadi, Seva. Jadi pada total sama dengan, yuk kita hitung. Tadi diminta apa? Membuat operasi bilangan ya, Seva. Nah, berarti orang, ya kita sudah di atasnya kan ada variabel-variabel. Yuk ditulis dulu, Seva. Diketik orang dikalikan Ya. di bagian total, Seva. Total dari 8. Gitu. Malah dihapus, ulangin lagi. Iya. Oke, total sama dengan orang. Diketik orang, Seva. Ya, pintar. Seva. Orang dikali. Di Python pakainya apa kalau perkalian, Seva? Ada bintang ya. Bintang, bagasi. Itu. Menggunakan variabel bagasi. Bagasi, lalu spasi. Spasi. Pasti. Ah, ya. Lalu di Miss, Halo. Sebentar ya. Satu persatu. Orang bagasi, oke. Ditambah, dijumlahkan. Ditambah, halo Ini. Seva. Ditambah, di spasi dulu Seva. Jangan lupa spasinya. Spasi, tambah, spasi lagi. Spasi lagi. Udah. Terus orang lagi. Tulis ketiknya. Bintang lagi, Seva. Bintang. Bintang lagi. Ya, bintang lagi. Bintang, Seva. Iya. Ya, kalau udah. Transport. Ya. Sesuai yang di atasnya, Seva. Transport. Variabel transport. Nggak usah pakai spasi, Seva. Oke. Pakai spasi. Iya. Oke, transport. Lalu spasi ditambah, ya. Orang dikasih bintang lagi, dikalikan ya. Bintang, kesehatan. Oke. Lalu spasi. Ditambah lagi. Bintang. Ya, tambah orang, bintang. Oke. Apa sih Pak selanjutnya? Paspor ya. Paspor. Oke. Nah, bawahnya. Oke. Enter saya Pak. Enter saya Pak. Lanjut ke baris berikutnya. Print. Oke. Baris berikutnya saya Pak, di enter dulu. Kalau di keyboardnya saya Pak, di enter. Oke. Lalu print, tulis ketik print. Kurung buka.
Kalau Miss ini kayak gimana ya? Sebentar ya. Siapa itu tadi? Apa? Kenapa? Sebentar ya. Seva dulu deh. Iya. Nah, tadi sampai mana, Seva? Oke. Enggak. Ya. Ini Lalu sama buka di perintahnya, Seva. Seva dicek dulu di sebelah kanan. Perintahnya. Perintahnya apa, Seva? Di sebelah kanan. Ya, yang warna ungu. Nah, itu. Nah, outputnya apa, Seva, yang diminta? Apa, Seva? Itu. Harga dari harga dari harga dua spasi nilai ya. Oke. Jadi Halo, Miss. halo, sebentar ya. Screen diketik, Seva, sama dengan yang itu. Harga hanya huruf kapital. Petik ya, jangan lupa petik, Seva. Print kurung ini buka, kurung kurung buka, buka. kurung buka udah. Kurung bukanya sudah belum, Seva? Dulu ya. Lalu petik, Seva. Tidak. Petik. Ya, petik. Ya. Petik, sudah? Belum ya. Ketik dulu, Seva, jangan lupa. Petik, tanda petik dulu atas. Oh, oke. Harga dari asuransi keluarga, titik 2, ditulis. Ya, sama persis. Nah, yang perintah ya, karena kita lalu, oke, betul, Seva. Setelah tanda petik perlu diberi apa, Seva? Tanda koma ya. Koma. Ya, koma. Jangan diberi tanda spasi, Seva. Dihapus dulu spasinya. Nggak perlu dikasih spasi. Iya, koma. Ya, terus spasi. Nah, itu baru spasi setelah koma. Oke. Kita diminta outputnya apa, Seva? Total ya. Sudah kita menggunakan variabel total. Tulis total, ya. Oke. Nah, sip. Lanjut ke Seva. Klik play. Ya. Klik play. Lalu centang. Jangan lupa centang. Centang. Warna ungu centang. Warna ungu centang, Seva. Di sebelahnya Iya. play. Nah, itu ya. Oke. Udah benar belum, Seva? Cek dulu. Cara mencari harga baru. Benar. Benar. Cek lagi, Seva. Cara mencari harga baru. Play dulu. Play. Coba play lagi, Seva. Habis play, terus centang. Ya. Oh, belum benar. Diperbaiki lagi, Seva. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki? Ya. Lagi, Seva. Ini sudah benar. Harganya, Oke, coba. Oke, sip, Seva, pintar. Lanjut ya, saya paham ya. Tadi yang mau tanya siapa tadi? Nova ya? Miss. Nah, Halo, sebentar. Satu pertanyaan. Sampai mana? Miss mau nanya, tadi cara nyari harga barunya gimana? Oke, Di Andika. ketinggalan Miss. Oke. Sebentar ya. Miss, ini aja. Andika dan Nova bisa lihat screen-nya Miss dulu ya, karena waktunya sudah mepet. Iya. Sudah mepet. Sudah kelihatan belum, teman-teman? Sudah. Kelihatan ya. Nah, tadi yang bertanya nomor harga barang nomor berapa? Nomor 7? Iya. Nah, seperti Nomor 8, 9. Oke. Sebentar ya, Nova. Yang print. Ya. Screen-nya gak kelihatan. Kelihatan? Coba ke ini, Andika, ke balik dulu, Andika. Stop share screen, terus balik ke awal. Stop share. Stop share. Nah, nanti tampilannya share screen-nya dari Miss ini. Oke, nampak ya, Andika?
Nah, jadi nanti seperti ini. Miss, jelasin aja ya. Nanti tanya grup. Nah, ini untuk harga perjalanan menit akhir titik 2. Nah, ini satu baris saja, Anika. Jadi kita perlu membuat variabel harga sama dengan dimasukkan 56.720. Lalu harga baru sama dengan ini ya, Anika, diperhatikan. Harga, variabel harga dikurangi, jangan lupa spasinya, dan juga huruf kecil. Gitu. Sekali yang ini ya, kelewat. Oke, lalu dikasih tanda buka, kurung buka, dan kurung tutup ya. Lalu nilainya di sini ada diskonnya berapa Nika? 35%. Ya. Jadi kalau di 35% dijadikan desimal menjadi 0,35 ya, Anika. Lalu Ya. dikalikan dengan harga, Anika. Oke, kalau sudah, maka untuk mengeluarkan outputnya menjadi print, kurung buka, kita ketik sama persis dengan yang ini. Harga hanya besar, harga perjalanan menit, strip akhir, titik 2. Nah, kita koma, lalu spasi. Nah, kita masukkan yang sudah kita ketik tadi, variabel harga baru, gitu. Paham ya, Dika ya? Bisa di foto dulu atau di screenshot dulu, nah nanti biar bisa dipraktekin. Nah, tadi Nova selanjutnya mau tanya nomor berapa, Nova? 9. Pergi, ini kan nomor 8. Iya, Nova. Yang Matthew. Data karyawan ini, Nova. Iya, betul? data karyawan. Jadi yang perlu kita centang, nah ini, tandai program yang tidak memiliki error. Yang benar mana aja nih, Nova? Nah, ternyata yang outputnya yang ini. Hasilnya nanti yang ini ya. Data karyawan, titik 2, Matthew, pada baris kedua, Matthew, spasi, strip, spasi, 24. Nah, mana aja nih kira-kira yang hasilnya itu. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini yang ini benar nih, Nova. Print, lalu data karyawan ini pada petik, lalu print, Matthew dipetik, koma, spasi 24. Nah, itu betul. Lalu mana lagi yang benar? Oh, ternyata ini. Pekerja sama dengan Matthew dipetik, lalu umur sama dengan 24. Nah, print, kurung buka, data karyawan, titik 2, print, pekerja, strip, umur, gitu. Terus yang ketiga, ini juga benar. Print, data karyawan titik 2, print, Matthew, dikurangi 24. Nah, itu juga benar ya, Nova. Sampai sini paham, Ada Nova? 4 ya, Miss? Ada 3. Oh, ada 3. Betul. Udah paham belum, Nova? Bentar. Paham ya? Kita diperlu. Halo? Halo, siapa tadi? Syakil. Oh ya, halo Syakil. Ya. Yang nomor bintang kedua, maksudnya gimana, Miss? Oke, Miss jelasin dulu ya maksudnya. Ini Syakil. Jadi, kita diminta untuk membuat program yang sudah ada di sini keterangannya. Harga per hari Minggu, nah ini untuk hari weekday. Harga malam pada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis sebesar 2.100 ya. Lalu pada satu malam pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu harganya 2.850. Nah, kita diminta untuk membuat program untuk menghitungnya. Nah, kita membuat variabel pertama, harga 1 sama dengan 2.100. Kenapa? Nah, ini. Tadi sudah dijelaskan sama Miss nih. Hari weekday kita beri harga 1, gitu ya, sama dengan 2.100. Hari weekday itu apa aja? Harga 1 itu untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, terus harga 2 sama dengan 2.850 gitu. Itu untuk hari apa aja? Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Gitu. Lalu kita bikin variabel lagi. Total sama dengan harga 1 dikali dengan 4 gitu ya. Harga 1 berapa? 2.100 tadi ya. Dikali 4. Kenapa 4? Dari sini. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Yang hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, pada hari Jumat berapa? Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti di sini 5 gitu. Jadi kita print total. Oke, sampai sini paham ya? Nah, karena ini sudah waktunya habis. Oke.
Ya, jadi nanti teman-teman bisa lanjutin untuk Miss, latihan. yang tadi bisa lihat yang tadi lagi nggak, Miss? Yang mana? Yang eh yang harga per hotel itu. Harga per hotel, dijelasin lagi nih. Nah, Oke, udah nah ya. gitu aja. Ini, harga 1 sama dengan 2.100. Itu untuk malam Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lalu harga 2 itu nilainya 2.850 untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu gitu. Oke, jadi paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya total sama Nggak dengan ada ininya, Miss. Gambarnya, Miss. oh, belum kelihatan Nova. Belum. Coba Nova stop share dulu. Nanti akan muncul share screen-nya, Miss. Itu masih pasti belum harga. Stop share screen ya, Miss. Harga baru tuh angka aku ditulis. Ya, jadi perhatiin dulu dari list ini lagi dengan, nah itu dia kelihatan belum, Nova? Ntar. Ini harganya diganti ini. Tumat, Diganti 5 ganti. Kelihatan, Miss. Coba bentar ya, Miss. Saya keluar masuk lagi ya, Miss. Ini ada air. Habis kok Nova, nanti di ini aja diskusi di grup aja gak apa-apa. Ada habis Oh ini. iya dah. Saya keluar aja ya, Miss. Oke. Oke, Nova Oke. sebentar ya. Ini Oh, Miss ya. dulu kelasnya biar semua. Oke. Baru apa jadi? Mama harga baru apa kira sih? Teman-teman, karena waktunya ini sudah habis, jadi nanti teman-teman bisa lanjut latihan lagi di soal-soal berikutnya ya. Nah, nanti Miss kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di WhatsApp. PR-nya lesson 2, Miss. Iya, betul. PR-nya bisa dikerjakan untuk lesson 2 ya. Bisa untuk latihan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyain di grup WhatsApp. Nggak usah malu-malu, tanya aja nggak apa-apa, nanti Miss bantu jawab satu persatu gitu buat penjelasannya. Nah, karena ini waktunya sudah habis dan terlewat 10 menit ya teman-teman. Nah, kita akan akhiri kelas ini dan kita akan lanjut di minggu berikutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini, sudah menyempatkan untuk belajar coding dari Miss Oksa. Nah, selanjutnya maka Miss akan sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Oke, Halo. Miss izin ini ya. Setelah ini ada kelas lagi. Ya, Miss. Oke, teman-teman. Makasih ya dihadir. Ya. Iya.